Itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan istilah takhrij. Metode penelitian saya itu menggunakan metode tahlili dan istiqra'i. Saya berusaha mengumpulkan pendapat Imam Ibnu Suraid semampu saya dalam bab-bab ini sampai bab rohan. Kemudian kemudian ditahlil, dianalisis. Apakah pendapat beliau itu rajih dalam madhab atau enggak? Yaitu tadi bahwa pendapat beliau ada kalanya sesuai dengan yang masyhur dalam mazhab, sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i, dan ada kalanya tidak. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya bertaklid tidak mengekang kita untuk berinovasi dan tidak mengekang kita untuk mengikuti terhadap mazhab yang lain. Perhatikan, selama antum mempunyai kapasitas untuk berijtihad secara juz'i tersebut dan mampu mengetahui dalil dari mazhab yang lain, sehingga hasil pemikiran antum bukan sesuatu yang tanpa dasar, tapi betul-betul valid dan mempunyai tendensi yang kuat dan muktabar dan bisa diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang tesis saya. Mohon maaf kalau ada banyak kekeliruan, kesalahan. Mungkin ada beberapa hal yang mau didiskusikan. Ahlan wa sahlan. Bukan hanya saya yang menjadi sumber jawaban. Enggak, antum bisa menyumbangkan atau ada kritikan, atau masukan dalam tesis saya. Dan saya sangat berterima kasih jika antum bisa memberikan nasihat atau kritik atau karena itu melengkapi sesuatu yang kurang. Kata para ulama idza tammal amru badan naqsu bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sidi Khalil atas pemaparan mengenai mungkin benar-benar secara ringkas ya gitu. Dipres banget gitu dari tesisnya, karena juga tadi kita lihat mungkin ya dari banyaknya rentetan sejarah beserta pesan-pesan yang tersampaikan di setiap fasenya, luar biasa beliau meringkas itu semua dan dibincangkan, disampaikan dalam waktu cuman setengah jam. Itu luar biasa. Berarti tadi mungkin sedikit menanggapi sebelum kita masuk ke pertanyaan. Beliau ini berarti benar-benar ahli muqaranah mazhab berarti ya? Ya, betul. Muqaranah mazhab tadi itu kan, sehingga benar-benar mungkin afiliasi beliau benar-benar di Syafi'i, tapi beliau benar-benar detail gitu, teliti dalam meneliti setiap permasalahan dengan bahkan beliau tadi ada yang enggak sesuai dengan mazhab Syafi'i sendiri gitu kan pendapatnya. Itu luar biasa. Mungkin sebelum ke pertanyaan, kira-kira apa sih kesulitan antum dalam melakukan penelitian ini? Kesulitan saya dalam penelitian ini, yang pertama yang saya baca itu kitab Mutaqaddimin, kitabnya Imam Ghazali, kitab Imam Haramain Nihayatul Matlab, terus kitabnya Imam Nawawi. Kutub mutaakhirin yang saya kutip itu sedikit sekali. Dan kitab Mutaqaddimin itu mempunyai kesulitan yang berbeda dengan kitab mutaakhirin. Kalau mutaakhirin khususnya yang kontemporer itu, kita hanya kesulitan dalam mufradat, tapi secara pemahaman kita langsung bisa memahami. Tapi kalau sumpahnya kitab Mutaqaddimin 1-3 lafaz kita tahu mufradatnya, cuma pemahamannya susah. Itu ketika saya membaca, saya harus mengulang-ulang, dan ketika saya menemukan pendapat Imam Ibnu Suraid itu saya kadang harus cek di kitab yang lain. Sumpahnya disebutkan di Nihayatul Matlab, saya harus cek di mana, di Bahrul Madhab Imam Mawardi. Saya harus cek di kitabnya Imam Al-Umrani Al-Bayan, sesuai enggak dengan yang di situ. Sehingga saya kemarin tuh baca Naqdul Fiqhi lil Imamil Mazari, kritik pemikiran fikih dalam dalam pendapatnya Imam Al-Mazari yang ada di Monastir tuh, Al-Maziri. Imam Maziri. Salah satu metodologi kritik fikih itu salah satunya salah satunya dari sekian banyaknya kritik fikih itu kita mencari qaul dengan sevalid-validnya. Karena yang seperti yang tadi, baik
naon sewu yang Bai'ul Mu'attah itu dalam madhab Syafi'i sendiri pengutipannya mayoritas salah. Sehingga apa? Kita harus kembali ke kutub yang betul-betul mu'tabarah di madhab yang lain. Kesulitannya itu. Jadi ketika membaca kitab salaf itu kadang saya itu menghabiskan satu masalah kapan ya? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu dibaca secara detail, takut ada buntut, ada rentetannya, terus kadang saya masih baca rudutnya, munakosyahnya itu memang asik sekali bacanya. Dan yang kedua, tidak semua masalah itu yang saya temukan kaya dengan kaya dengan informasi. Ada kalanya cuma menyebutkan qala Ibnu Suraj kada-kada. Habis itu tidak disebutkan dalilnya, tidak disebutkan wajah istidlalnya. Sudah dicari di kutubul mutaqaddimin. Kalau untuk mencari qaul itu, kalau antum mau mencari macam qaul yang kaya dalam madhab itu, cari dalam kutub yang sebelum ditarjih oleh Imam Nawawi. Jadi cari kitab yang sebelum Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Baca kitabnya Imam Mawardi Bahrul Madhab, baca kitab Imam Ar-Ruyani Bahrul Madhab, baca kitabnya Imam Al-Mawardi. Apa kitabnya Imam Al-Mawardi itu? Astagfirullahaladzim. Tolong dibantu saya. Itu kan Minhum Masyiah doang yang Ahkam Salatoniya itu. Oh, bukan kan. Udah ini karena ketika dibutuhkan hilang. Sebentar. Mim. Imam, tolong bantu dong Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi. Imam Hawil Kabir, ya Allah. Itu kan Imam Al-Hawil Kabir. Hawil Kabir itu syarah dari Mukhtasar Muzani juga. Nihayatul Matlab juga ada yang mengatakan syarah dari Mukhtasar Muzani, ada yang mengatakan ringkasan dari empat kitab Mukhtasar Buwaiti, Mukhtasar Muzani, kitab Al-Imla, ada yang mengatakan begitu. Jadi kesulitannya sangat sangat buat saya dalam pembacaannya itu harus betul-betul pelan dan betul-betul teliti untuk menghasilkan yang mana sebetulnya pendapat Imam Ibnu Suraj. Dan yang saya temukan juga karena Maktabah Syamilah, karena salah satu awalnya untuk mengidentifikasi itu Maktabah Syamilah. Untungnya Maktabah Syamilah saya ada PDF-nya. Itu ketika dilihat di Maktabah Syamilah tertulis Suraj. Tapi ketika dilihat di PDF bukan. Itu ininya tertulis Syureh. Ada antum tahu Qadi Syureh? Qadi Syureh itu kodinya para qadi di masa Sayyidina Umar. Bahkan para sahabat yang lain kadang bertanya ke Imam Qadi Syureh. Wah, salah. Jauh banget Syureh. Jadi karena Maktabah Syamilah itu harus diteliti lagi, kadang ada yang kosong, ada yang potong lah, itu kesulitannya. Dan kesulitan kepada saya sendiri karena saya ini masih sampai sekarang masih belajar madhab Syafi'i, dan sampai di sini saya jarang merojaah madhab Syafi'i. Jadi butuh proses yang lama gitu, kira-kira gitu. Jadi begitulah teman-teman, kiranya mungkin nanti ya buat kita teman-teman S2 yang akan atau sebentar lagi akan menulis tesis, begitulah tadi pemaparan. Mungkin kalau misal kita meneliti seorang ulama ini, hidupnya pada zaman ini, kira-kira referensinya seperti apa, itu perlu kita pertimbangkan juga. Baiklah, terima kasih Sidi Khalil atas pemaparannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya silakan raise hand. San.
Silakan, ada yang bertanya. Jadi Agung kenapa nggak jadi menjauh? Ya udah di sini. Tapi sebelumnya saya kan terlambat Pak. Saya Kang Kholil namanya. Kang Haji Kholil. Tadi saya kan terlambat nih. Nggak tahu barangkali pertama udah disebutin. Pertama ya apresiasi karena termasuk di Tunis kan sudah beberapa tahun udah jarang yang S2 khususnya yang jurusan fikih kan ya. Yang udah tesis biasa-biasanya kalau nggak Quran ya apa namanya Usuluddin. Sekarang ada lagi yang fikih, jadi alhamdulillah teman-teman yang lain termasuk saya sendiri pribadi mendapatkan maklumat baru, termasuk juga cambukan sih gitu. Cambukan karena beberapa tahun di sini jarang sekali saya mendengar istilah-istilah fikih khususnya fikih Syafi'i ya. Kecuali ketika saya menghadiri muhadarah Mas Amin, Sartika di Marakosa kan. Mas Adi juga. Pertanyaan saya tadi kan sudah disebut tentang masalah mazhab apa nih Imam Mujahid gitu kan. Ada mutlak, muqayyad. Nah, apakah tadi pas di pertama udah disinggung apa belum? Kalau misalnya belum disinggung ya paling mau pembagian mustahid itu. Sekalian satu atau dua contoh imamnya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup ya, langsung ya. Langsung. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini antum perlu tahu ya. Saya baca majalah Zaituniyah. Majalah Zaitunah apa namanya? Mishkat apa belum yang Mishkat. Tapi yang dulu yang Yang kecil. Astagfirullahaladzim. Bukan 92 apa 9 yang lama. Yang warna apa Pak? Ada warna Yang kuno banget. Iya. Apa Kalau ini? mau tahu ada yang sudah saya baca udah di tahun berapa apa 92 apa 94. Ternyata di Tunis itu pernah ada juga mazhab Syafi'i di Qairawan. Madhab Frika itu kan? Bukan? Iya. Ya. Pokoknya ada di situ ada sejarah kefikihan ketika berbicara tentang apa namanya sejarah fikih, madrasah fikih di mana di Tunis ternyata dulu pernah ada mazhab Syafi'i. Cuma karena hasasiyah, karena apa namanya ya sentimen antar mazhab, antum tahu bahwa dulu ya abad ketiga, abad keempat, abad kelima itu Semuanya juga. fanatisme di antara mazhab itu ya kuat sekali. Bahkan ada yang membuat hadis maudhu. Dan wajar. Dan itu tidak perlu tidak perlu dikritik habis-habisan. Mereka para ulama ini juga manusia. Wajar kalau saya mengkritik orang yang berbeda dengan, tapi kata Pak kalau nggak keliru siapa Imam Ibnu Abbas atau siapa apa Imam Nawawi, Imam Ghazali yang mengutip perkataan ini. Para ulama itu kalau sezaman, makanya antum kalau melihat orang yang sezaman itu para pemikir saling berbenturan, wajar. Jangan semakin wah itu yang ini kurang pas, kurang begitu. Wajar. Mengatakan begini, astagfirullah, kalau para ulama itu kalau sezaman bagaikan ini yang biasanya diadu tuh di sini nih. Kambing itu diadu fizaribah. Fizaribah itu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Bukan ring. Arena tapi di bawah agak turun kayak sumur gitu. Diadu di situ. Ya jadi apa? Ulama itu kalau zaman itu bagaikan itu orang yang saling bagaikan syah, bagaikan kambing saling beradu ininya. Kepalanya, tanduknya. Jadi antum kalau semuanya fulan berbeda dengan fulan biasa, antum jangan ada urusan, jangan lebay menyikapi. Itu sudah sunnatullah. Tapi tentunya kata Imam Haddad di hikamnya itu min kamali aqlir rajul sana'uhu li ahli zamani. Yang diantara tanda kesempurnaan akal seseorang itu memuji terhadap orang yang sezamannya. Tidak egonya enggak tinggi. Jadi tahu kalau semuanya orang ini mempunyai enggak mempunyai kemampuan, ya sudah belajar. Enggak usah ada gesekan, enggak enak belajar ke itu, enggak enak. Antum ambil kata Sayyid Abbas ini buat antum nih. Kata Sayyid Abbas almarhum Allah maghfir lahu, mengatakan ilmu itu bagaikan sambal, ada ininya, adanya. Ambil semuanya. Jangan adu tuh di antara orang-orangnya. Ada ormas ini, ormas ini. Ambil dari semuanya yang baik. Jangan makin adu.
antum itu termasuk namam, itu termasuk orang yang apa namanya, yang ngadu domba kalau semakin memperkeruh suasana. Jadi begitu, biar antum belajar apa, bijaksana dalam apa, melihat sebuah masalah, dan jangan dilihat dari satu kacamata saja, biar antum objektif betul-betul. Jadi apa, antum kaya betul hazanahnya, bukan antum boleh kayak Imam Ibnu Suraj, dia beridentitas Syafi'i tapi dia membuka ruang terhadap yang lain. Jangan sampai apa, antum beridentitas Syafi'i tapi menutup ruang terhadap orang lain. Ini yang bermasalah, kata Ustadz Munir yang kemarin ketika fanatisme itu. Terus yang mengenai masalah daur ya. Masalah daur ini masalah yang pertama kali yang beliau cetuskan. Ini dalam masalah tolak. Kalau seumpamanya orang mengatakan in tallaqtuki fa anti talikun qablahu thalatha. Jika saya mentalak kamu, maka kamu ketalak sebelumnya 3. Bagaimana dia menjatuhkan 3 kalau dia belum ditalak? Kan soalnya ada taklik. Itu ada terkenal dengan masalah daur. Yang tidak mengesahkan pertama kali itu Imam Ibnu Suraj. Terkenal bahkan masalah As-Suraijiyah itu dinisbatkan kepada beliau. Dan oleh Imam sebagian antum kalau membaca, kalau nggak keliru ini di Fatawal Kubro Imam Ibnu Hajar, ada yang mengatakan masalah ini nggak valid dari beliau, tapi ada yang mengatakan valid dari beliau. Jadi kalau seumpamanya kita ada kejadian yang seperti ini, kita boleh mentaklid terhadap Imam Ibnu Suraj, sehingga tidak terjadi tolak. Kan Abu Ghadul Halal indallah at-tolak. Jadi tolak itu bagian kalau memang sudah mepet-mepet lah baru tolak. Jangan, semoga kalau kita berkeluarga nanti langgeng dunia akhirat. Ya Rabb. Terus masalah darajat mujtahidin ini, Ustadz Fauzan, ini berbeda ulama dalam klasifikasinya. Kalau antum baca Fawaidul Makkiyah punya Segaf itu ada terbagi menjadi 7, ada yang klasifikasinya menjadi 4, sesuai ininya, sesuai ulamanya, cara pandangnya dalam membagi darajatul mujtahidin. Imam Ibnu Shalah itu membagi menjadi 4. Imam Nawawi ikut terhadap Imam Ibnu Shalah di Muqaddimah Majmu'. Ibnu Shalah muhadisnya. Imam Ibnu Shalah muhadis yang menulis Muqaddimah Ibnu Shalah yang masyhur, yang pertama kali. Al-Iraqi mutaakhirin. Al-Iraqi itu. Alfiyah Al-Iraqi bukan? Iya, mutaakhirin. Yang menulis Alfiyah Iraqi itu gurunya Imam Ibnu Hajar, Zainuddin Al-Iraqi, yang punya Turahut Tatrib. Disyarahi oleh siapa namanya? Imam yang sering berdebat Imam As-Sakhawi. Enggak terima Imam Suyuti mengatakan mujtahid mutlak, akhirnya dihabisi Imam Suyuti sama Imam As-Sakhawi. Tapi enggak, beliau itu meskipun dalam satu kitab menghabisi Imam Suyuti, beliau dalam Ad-Durarul Kabinah itu beliau mengutip mengutip Imam Suyuti keutamaan-keutamaannya. Masih objektif. Beliau karomahnya begini disebutkan di situ. Imam Ibnu Shalah itu membagi menjadi ini, Ustaz, menjadi 4. Yang pertama ada istilahnya mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil itu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Al-Auza'i. Itu yang Sahibul Madhib. Sahibul Madahib. Apa yang mujtahid mustaqil? Dia usulnya, metodologi dalil ijtihadnya dan metodologi ijtihadnya beliau membuat sendiri, mengemas sendiri. Kalau astagfirullahaladzim, ini enggak jangan direkam. Istinbatnya itu beliau membuat sendiri. Di bawahnya kalau Imam Ibnu Shalah itu ada mujtahid mutlak
ghairu mustaqil, muntasib ghairu mustaqil. Ini dikatakan seperti siapa? Imam Muzani. Imam Muzani itu dikatakan apa? Imam Muzani dikatakan mujtahid mutlak tapi ghairu mustaqil. Mengapa? Karena beliau masih ikut terhadap jalannya Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga ikhtiaratnya banyak keluar dari madhab. Contohnya yang sering dikatakan ini apa? Kalau orang sholat tidak sempurna ininya, syarat-syaratnya, dia tidak wajib qadha. Contohnya kita sumpamanya lagi sakit kena perban terus pakai pakai wudu tayammum. Kalau dalam mazhab kita kan untuk tidak diqadha itu kan susah sekali ketika di bab jabirah. Bab jabirah. Untuk tidak diqadha itu susah sekali. Tapi menurut pandangan siapa? Imam Al-Muzani itu enggak usah diqadha karena al-qadha bi amrin jadid, sedangkan tidak ada amr di situ. Sumpamanya orang yang kena astagfirullah, kalau antum kecelakaan dalam keadaan hadas juga kan itu ayyadahu ala tuhrin, ya kan gitu syaratnya kan begitu. Susah. Terus diperban 2 bulan. Aduh gimana masih ngodok 2 bulan sholatnya ya. Udahlah, antum ikuti pendapat Imam Al-Muzani. Ya begitu. Lah, Imam Ibnu Suraj ini menurut sebagian ulama itu dikatakan sama, yang menyatakan ini Imam Ibnu Shalah yang mengatakan ini, tapi secara implisit enggak eksplisit, sama dengan Imam Muzani. Yang menyatakan secara sharih itu ada doktor siapa punya takhrij fil madhhab Syafi'i, risalah doktorah. Itu mengatakan sama dengan Imam Muzani. Lah, di bawahnya itu ada namanya mujtahid muqayyad. Setelah ghairu mustaqil ada mujtahid muqayyad. Kalau dalam mujtahid muqayyad ini dalam madhab Syafi'i dikenal dengan ashabul wujuh. Dia menguasai terhadap menguasai terhadap nas-nas imam. Dia dengan usul-usulnya juga, dan mengembangkan terhadap terhadap nas-nas imam dengan ijtihadnya, mengqiyas dan sebagainya. Terus yang terakhir ini mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih itu seperti Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i. Dan yang dilakukan juga oleh sebagian ulama setelahnya seperti Imam Imam Az-Zarkashi, Imam Al-Bulkini, Syekh Zakaria Al-Ansari. Lah, saya lupa ashabul wudu atau mujtahid muqayyad ini Imam Ibnu Hajar kalau nggak keliru di Fatawal Kubro itu membatasi sesuai zaman, katanya itu habis setelah abad keempat. Tapi kata para ulama enggak, bukan i'tibar zamani yang dihitung dalam menentukan keijtihadan, tapi sesuai dengan kapasitas. Karena setelah Imam Nawawi itu ada namanya Imam Al-Bulkini. Imam Al-Bulkini ini sezaman dengan Imam Ibnu Khaldun. Kalau antum baca madhab Syafi'i di situ di Muqaddimah Ibnu Khaldun itu beliau kayak seingat saya ya, antum baca aja, takut saya rada lupa karena bacanya sudah lama sekali. Beliau mengatakan di Mesir itu ada Imam Al-Bulkini yang semua ulama fikih itu dikembalikan kepada beliau. Ketika saya belajar di Rosat Madhabiyah katanya Imam Al-Bulkini ini memang mutaakhir tapi yulhaq bil awwalin, yulhaq bi ashabil wujuh, dari saking kapasitas ilmunya luar biasa Imam Al-Bulkini. Bahkan siapa? Imam Suyuti itu minum zam-zam, beliau berdoa, ya Allah jadikan saya dalam ilmu hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alim benar beliau ya Allah saya jadikan dalam fikih seperti Imam Al-Bulkini. Akhirnya alim betul. Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika minum zam-zam, ya Allah jadikan saya dalam ilmu hadis seperti Imam Ad-Dahabi. Karena ma'u zam-zam lima syuribalah. Kayak gitu contohnya ya. Kira-kira bisa difahami. Setelahnya itu kayak kita mukallid ya. Kalau kita nih awam enggak tahu kalau antum di masa depan, kalau saya enggak tahu. Ya kira-kira begitu. Pak Jul dong tadi menanya Pak Jul di sini. Pak Jul Palah. Kenapa? Katanya tadi kan istihad Ibnu Suraj gitu. Ciri khasnya itu, ciri khas istihad beliau itu selain yang tadi antum sebutin yang baik mu'attal, selain itu apa?
banyak. Contohnya apa? Contohnya yang sering ini. Sekarang kan jarang minyak kan? Nah, kalau seumpamanya minyak itu, kalau anda tanya antum yang ini, kalau kena apa namanya, kena sesuatu yang najis, kira-kira najis semua enggak? Najis semua, nggak bisa disucikan. Yang bisa mensucikan itu pendapatnya Imam Ibnu Surayj. Dan juga bisa dijual kembali. Ada yang mengatakan bisa disucikan tapi nggak bisa dijual. Karena tidak semua yang bisa disucikan bisa dijual. Ada yang mengatakan begitu. Beliau mengatakan apa? Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Bisa disucikan dan bisa dijual. Dikiaskan dengan apa? Dengan tiap. Dikiaskan terhadap apa? Mensucikan terhadap apa? Baju. Cara mensucikannya bagaimana katanya? Jadi minyak itu ditaruh apa namanya? dalam satu wadah, kemudian disiram dengan air dari atas. Akhirnya nanti saringannya dibuka. Setelah apa namanya? Setelah turun ke bawah semua itu bisa. Nah, buang apa namanya? Buang airnya, ambil minyaknya. Gitu caranya. itu caranya. Banyak. Boleh memperbolehkan muzaroah, tapi beliau itu enggak setuju dengan mukhabaroh. Dalam masalah apa namanya? Dalam masalah illat ribawi juga beliau itu tidak sama dengan madhhab yang masyhur dalam madhab. Beliau mengatakan apa, yang ribawi itu hanya bukan makanan. Kalau kita kan makulat sama nakdain, itu illatur riba. Kalau di beliau itu kalau apa namanya, kalau yang makanan bukan makanan tapi makanan pokok. Ciri khas beliau itu ya seperti yang tadi. Ciri khas beliau itu dalam bermadhab bukan buta, tapi beliau itu mengetahui terhadap usulnya imam, nas-nasnya. Kalau tidak cocok dengan pemikiran beliau ya beristihad sendiri sesuai dengan, tapi beliau mempunyai tendensi. Ya begitu. Banyak. Saya mau tanya sih di, kira-kira ini nggak apa permasalahan ini ya, istihad mengenai bank konvensional. Wah, kok di luar maksudnya ada nggak kira-kira ulama beristihad mengambil dasar daripada ada gagasannya? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Imam Surayj enggak. Kalau Imam Surayj wallahu alam ya, kalau tidak secara belum ada. Tapi untuk yang sekarang yang mengatakan bahwa tidak ada riba dalam bank, yang mengatakan itu Syekh Ali Jum'ah itu ya itu bertendensi terhadap apa? Terhadap illat ribawi di masalah Syafi'i. Karena illat ribawi di madhab Syafi'i itu apa? Qasirah, hanya terbatas apa? Dahab dan fiddah. Setelahnya selain itu enggak terjadi ribawi. Antum cek aja di Majmu'. Mengatakan makanya apa? Kalau orang berhutang dengan kertas dan sama dengan uang kertas itu enggak terjadi ribawi. Beliau mutlak tuh beliau tuh mengatakan begitu. Terus kalau yang korot dan semacam-macamnya itu enggak dikatakan terhadap sebagai apa? Akad korot, tapi dikatakan sebagai akad tamwil. Apa pendanaan. Soalnya akad korot itu katanya dulu itu hanya sebuah lembaga atau individual dan tidak berpengaruh terhadap apa? Terhadap stabilitas ekonomi negara. Kalau sekarang yang namanya bank itu bukan seperti itu. Tapi kalau tidak ada bank bahkan apa stabilitas ekonomi itu akan akan simpang, berbeda dengan praktek yang dahulu. Makanya apa akad qorat hutang yang di situ tuh diganti sekarang, di cancel kata Aminul Fatwa itu. Cancel lafdzul qorat, ganti dengan apa? Lafaz tamwil. Ini kira ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ya. Sidiamin. Saya tadi Imam Syafi'i sih. Pertama saya ini juga tadi kayak Fauzan dulu itu waktu pas saya ke sini kita sudah familiar di pesantren. Saya orang Baso, apa sih kegiatannya fikih, kemudian nyampe sini bersahabat kan, kemudian sama orang fikih juga sama Bang Zulfa. Oh Zulfa Kita pun dijejelin fikih terus kayak sama jenengan, jadi sering lah kayak gitu dengar. Nah setelah Bang Zulfa pulang selesai fikih abad kekosongan ganti ya kayak misal ini kan makosid, kemudian
sama Kang Lukman filsafat, sama Bang Alwan akidah. Jadi Cakmun belum. Cakmun ke bahasa. Jadi masuk tuh silih berganti gitu otak itu. Nah sekarang setelah sekian lama dengerin lagi Iya, alhamdulillah. Vicky, Alhamdulillah. gila, tapi keren banget emang. Irfannya sendiri. Nah, tapi tadi mau saya pertanyaan yang Imam Syafi'i itu kan kalau kodimnya 4 tahun, kalau jadinya 5 tahun. Ya, Nah sebelumnya itu apa maksudnya? beliau itu sebelumnya masa pencarian beliau begini kan. Kalau saya runtutkan ya, masa beliau itu. Beliau umur 2 tahun dibawa oleh ibunya dari Palestina ke Mekah. Belajar di situ sampai sampai belasan tahun, kalau nggak keliru 13 tahun. 13 tahun itu seingat saya riwayatnya menunjuk belajar ke Imam Malik. Beliau mulazamah ke Imam Malik tapi mondar-mandir antara Mekah dan Madinah. Dan antum tahu bahwa beliau itu dinobatkan sebagai mufti ketika umur berapa? 15 tahun. Terus beliau setelah Imam Malik wafat 179, Imam Malik wafat, beliau pergi ke Irak belajar ke Imam Asy-Syaibani. Imam Muhammad Asy-Syaibani wafat, beliau ke Mekah. Beliau ngajar di Haramain, tapi beliau tidak membuat madhab yang baru. Ketika di situ belajar, ketemulah dengan Imam Ahmad yang sering tuh yang kalau yang bareng dengan Imam ceritanya yang masyhur itu dengan Imam Ishaq bin Rahawayh, gurunya Imam Nawawi itu, Imam Bukhari, yang mengisyaratkan Imam Ishaq bin Rahawayh itu yang mengisyaratkan mengisyaratkan kepada Imam Bukhari untuk menuliskan mengumpulkan hadis-hadis sahih. Lau jama'ta kitaban sahih, gimana bahasanya, lupa saya karena saking lawanya bahasa Arabnya. Seandainya kamu mengumpulkan dalam satu kitab hadis-hadis yang khusus sahih, ya, habis itu Imam Bukhari bermimpi Rasulullah, mengipasi Rasulullah. Akhirnya diaturkan ke Imam Ishaq bin Rahawayh itu, kamu itu yadhubbu an Rasulillahil kadzib, kamu itu menolak dari Rasulullah kedustaan. Itu ininya. Yaitu ketemu, jadi ke Imam Ishaq bin Rahawayh itu barengan dengan Imam Ahmad bin Hanbal di Mekah, ketemu dengan Imam Asy-Syafi'i, katanya. Kenapa kamu enggak duduk di Imam Fulan, lupa saya itu. Kenapa kamu duduk di Syabil Quraisy ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, law fatana al-hadits bi'uluwin la hasalnahu binuzulin. Kalau enggak keliru begitu lafaznya. Seandainya hadis itu kita tidak didapatkan dengan dengan sanad yang ali, kita bisa dapatkan dengan sanad yang nuzul. Tapi seandainya aklu hadar rajul kita ini tidak bisa dapatkan, pemikirannya kita tidak bisa serap, maka itu tidak bisa tergantikan. Nah, ketemu begitu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu nggak tahu berapa tahun, lupa saya. Antum kalau membaca ada bukunya saya itu dirasat madhabiyah tentang Imam Syafi'i. Habis itu ke Irak. Di situ ke Irak beliau itu mengajar di Irak. Di situ ada banyak 300 ya. Saya salah ini jumlahnya. Halaqah madhab Abu Hanifah itu setelah beberapa hari itu jadi lenyap, jadi satu Imam Syafi'i. Tapi itu enggak muassis madhab, enggak, hanya mengajar. Setelah itu beliau ke Mekah lagi dan kembali ke mana, ke Irak, terus kemudian taksis madhab qadim. Dan di situ imam yang terkenal itu siapa? Imam Abdurrahman bin Mahdi meminta kepada Imam Imam Ahmad ke Imam Syafi'i untuk menulis kitab risalah. Nah, risalah yang ada sekarang itu bukan risalah yang qadim, bukan yang hilang. Katanya ada yang mengatakan, saya baca sejarah penulisan usul fikih, kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili, enggak tebal kok, 80 halaman. Katanya ada yang mengatakan begini, kitab risalah qadimah itu ada, tapi ada di perpustakaan di Perancis, nggak tahu, lupa saya nama ininya, di Perancis. Risalah qadimahnya
risalah qadimahnya Imam Syafi'i. Lah yang salah satu yang menyarahinya itu katanya apa? Imam Qaffal Al-Marwazi. Ada 4 syurah syarih terhadap risalah qadimah itu. Saya lupa sisanya karena sudah lama banget saya bacanya itu. Ketika di Indonesia di sini jarang dialog tentang usul fikih semuanya di sini kayaknya nggak ada lawan. nggak ada temennya. Nggak ada lawan kan, nggak ada temannya. Jadi buat murajaah tuh jarang. Kitab risalah qadimah itu katanya ada di situ. Di mana? Di Prancis. Antum baca aja di sejarahnya. Nah, itu diminta oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi, kemudian dikirimkan melalui namanya, biar antum nggak salah, ada yang namanya Imam Ibnu Suraj An-Naqqal. Bukan Imam Ibnu Suraj ini dikatakan An-Naqqal karena apa? Dia membawa risalah qadimahnya Imam Syafi'i terhadap Imam Abdurrahman bin Mahdi. Terus kemudian setelah itu ada yang riwayat mengatakan Imam Syafi'i langsung ke Mesir, ada yang mengatakan ke Mekah dulu, baru ke Baghdad lagi, baru ke Mesir. Nah setelah itu ada istilah madhab jadid, madhab qadim. Madhab qadim itu yaitu tadi 1955 sampai 1999. Terus 99 itu sampai 204. Nah takrif qaul jadid, qaul qadim itu masih ikhtilaf juga di antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Ada yang mengatakan yang jadid itu khusus yang di Mesir. Terus yang sebelum sampai di Mesir di perjalanan itu merupakan qaul qadim. Ada yang mengatakan yang lebih dekat jaraknya terhadap Baghdad itu qaul qadim, yang lebih dekat jaraknya itu qaul jadid. Ala kulli hal itu perdebatan di antara ulama. Pertanyaannya gini sih Kang, maksudnya berarti untuk membuat kaulnya sendiri itu berarti dengan waktu yang singkat gitu. Perhatikan ya kan, antum tahu Imam Syafi'i kan mengarang kitab Al-Um kan, Ibtalul Istihsan ini. Berapa antum kalau baca tentang Dirasat Madhabiyah itu yang dikarang oleh Imam Syafi'i itu sekitar 120-an kitab. Sehari itu beliau itu bisa menyelesaikan berapa? Banyak ratusan lembaran. Jadi memang antum jangan kok sedikit masa zamannya. Antum jangan begitu. Karena ada istilahnya yang namanya barakatul awqat. Imam Nawawi itu hanya 45 tahun. Tapi antum tahu berapa karangannya? 200. Imam Ibnu Katsir kata, kalau gak keliru Imam Ibnu Katsir juga. Ibnu Katsir itu produktif. Kalau dibagi dengan kurrasah yang beliau tulis, mulai dari beliau, seandainya beliau bayi gitu, setiap harinya itu menghabiskan setiap harinya menyelesaikan sekitar 5 sampai 6 halaman. Jangan istighraq, dengan cuma kan 4 tahun bagaimana beliau bisa membangun. Fadlul minallah. Tadi bin pengajian pada pindah ke Imam Syafi'i semua kan? Imam Syafi'i. Bahkan kan kemarin ketika Imam Sahnun itu, Imam Ashab aja khawatir seandainya Imam Syafi'i enggak wafat saya khawatir madhab Imam Malik ini habis. Makanya didoakan beliau cepat wafat. Dan ada yang mengatakan yang menonjok beliau itu siapa? Imam Ashab. Ada yang mengatakan ulama Maghrib. Jadi kan katanya dipukul. Berarti ada baiknya. Ya kan juga. Ada muridnya namanya Muhammad ibn Abdul Hakam yang di Mesir itu. Asalnya Maliki. Tapi ketika ada Imam Syafi'i, beliau beliau bermadhab Imam Syafi'i, tapi kata Imam Syafi'i, kamu nanti akan balik lagi setelah saya wafat, dikasyaf duluan. Imam Syafi'i itu kalau istilahnya ini bukan kajian kewali-walian ya. Saya enggak. Saya pernah ngaji ke Habib Salim dulu di Ribat. Terus ada yang baca di depan enggak tahu Habib siapa kan ada madros. Imam Syafi'i itu ternyata waliun kalau dalam derajat kewalian itu termasuk wali autad. Autad itu jabal, bukit yang menjadi paku-pakunya ini. Antum tahu kalau derajat kayak gitu baca kitabnya Imam Suyuti, baca Imam Haddad, ada tentang masalah istilahat kayak begitu. Yang nanya lagi nih. Apa? Firza sini nanya. Mana? Ini di live ini. Katanya antum kan pernah mengatakan bahwa
Imam Ibnu Suraid ini ulama Syafi'i yang sangat produktif. Bahkan tulisan Ibnu Suraid hampir mencapai 300-an kitab. Dikarenakan keruntuhan Baghdad pada saat itu, dan hanya ditemukan satu kitab fikih gitu beliau saat ini. Lalu bagaimana antum merujuk data tentang Ibnu Suraid dalam penyusunan tesis antum? Yang merujuk terhadap kitab-kitab yang sebelum ditarjih, yang tadi sudah disebutkan, di mana di Bahrul Madhab, di Hawil Kabir, di Bayan, terus di di Fathul Aziz syarahnya Wajiz, di situ, di kitab-kitab yang sebelum ditarjih. Di situ banyak sekali periwayatan qaul dalam satu masalah bisa 4, 5, 6 gitu. Itu. Udah panjang Dia cuma kayaknya mau ditutup coba dulu kalau habis. sudah Ya. bukan langsung ke kitabnya gitu. Rujukan kitabnya. Apa? Maksudnya rujukan Imam Suraidnya. Jadi saya merujuk itu Kang, ya. ketika saya melakukan riset itu, saya baca mansus wada'i li mansus syara'i dulu, yang kitabnya Imam Ibnu Suraid dulu yang satu itu. Setelah itu saya baca saya baca kitab madhab. Lah apa yang tidak sesuai di situ saya ambil. Ternyata yang tidak sesuai ada 2 masalah sampai di bab rohan. Yang masalah illatur riba, yang yang kedua itu tentang bai'un najash. Bai'un najash itu dalam madhab kita haram tapi sah. Tapi beliau mengatakan batil dan juga haram. Itu baca itu, kemudian ya baca di kitab-kitab mutaqaddimin. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kiranya kita cukupkan ya pertanyaan dan ini kita. Kalau misal mau ada yang mau tanyakan lagi silakan langsung Japri. Langsung mampir ke rumah Fasan. Iya. Siap. Wan. Kelihatan Ustadz Maulizar dari tadi mau bertanya nih. Cuma nanti Ini di mungkin sesi- ada masukan atau apa, segmen. nasihat kepada saya ini. Iya nih. segmen Masih- sekali. masih bisa dilanjut. Yuk. Masih ada. Ya. Masih bisa dilanjut. Mungkin karena setengah jam lebih lagi mau buka, 45 menit lagi. Mau siap-siap kita akhiri aja. Ya. Cukup kiranya. Terima Silakan kasih. Japri kalau ada yang masih penasaran gitu. Sebelum mengakhiri sesi ini kita ada ziyadah doa dari Kang Fauzan, Bang Iki nitip untuk ayahnya sedang sakit. Ayahanda dari Zikri Fatoni, Bang Iki ya, namanya Bapak Dahlan bin Jarkasi yang sedang sakit. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan kekuatan dan semakin kuat dalam menjalani puasanya. Dan juga nitip doa juga, namanya Ki Abdul Hamid bin Isbat. Minta Fatihahnya ke siapa teman-teman nanti. Bi barakatil Quran wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dari apa yang telah kita saksikan bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat bagi Bang Khalil sebagai amal jariahnya. Karena salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ini membuka pencerahan mencerahkan kita semua untuk tidak melupakan identitas kita sebagai bermazhab Syafi'i gitu ya, teman-teman semuanya. Untuk itu kami dari Lakpesda mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Sidi Rois Tanfiziyah yang telah memfasilitasi hal ini, acara pada hari ini. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.